Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku para muslimah di Jawa Tengah yang dimuliakan Allah, hari ini kita bertakbir merayakan Idul Fitri. Kita sangat bersyukur karena Allah telah mempertemukan kita dengan Ramadan, bulan yang melatih iman kita, kesabaran, dan ketaatan kita. Namun, ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah Idul Fitri hanya menandai berakhirnya puasa, atau justru menandai lahirnya kembali kesadaran umat? Karena dalam sejarah Islam, kemenangan tidak pernah lahir dari sekedar ritual. Kemenangan selalu lahir ketika iman, kesadaran, dan perjuangan umat bertemu dalam satu arah. Ramadan bukan hanya bulan ibadah. Ramadan adalah madrasah pembentukan umat. Di bulan Ramadan, sebulan penuh kita belajar satu pelajaran besar, ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim yang lapar di siang hari Ramadan sebenarnya mampu saja makan dan minum. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengawasinya. Tetapi dia menahan diri, bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena ia yakin bahwa Allah melihatnya. Dan disitulah makna takwa yang sebenarnya. Dan dari sini muncul pertanyaan yang lebih dalam bagi kita semua. Jika seorang Muslim mampu meninggalkan yang halal karena perintah Allah, mengapa umat ini sering ragu menjadikan aturan Allah sebagai pedoman kehidupan? Padahal Allah telah mengingatkan dengan sangat jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surah Al-Ma'idah ayat 50 ini tidak hanya berbicara tentang hukum. Ayat ini berbicara tentang arah kehidupan umat. Bahwa Islam bukan hanya agama ritual. Islam adalah petunjuk hidup yang sempurna. Islam mengatur akhlak manusia, mengatur hubungan sosial, mengatur ekonomi dan keadilan, bahkan mengatur bagaimana sebuah masyarakat dan negara ditegakkan. Karena itu, sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, masalah terbesar umat hari ini bukan karena jumlah yang sedikit. Umat ini jumlahnya lebih dari 2 miliar manusia. Negeri-negeri muslim memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun yang sering hilang dari umat ini adalah kesadaran tentang jati dirinya sebagai umat pembawa risalah. Seorang pemikir besar Islam, seorang ulama dan mujtahid mutlak, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah pernah menjelaskan satu hal yang sangat tajam di dalam salah satu kitab beliau, At-Taqatul Hizbi, atau pembentukan partai politik. Beliau mengatakan bahwa kemunduran umat Islam itu bukan karena Islamnya yang lemah, tetapi karena umat tidak lagi menjadikan Islam sebagai dasar dalam kehidupan mereka. Ketika Islam hanya tinggal di ruang ibadah pribadi, sementara urusan kehidupan diatur oleh pemikiran dan sistem yang lain, maka umat ini kehilangan kekuatan yang dahulu pernah menjadikannya pemimpin dunia. Karena itu tidak heran jika hari ini kita menyaksikan berbagai tragedi di dunia Islam. Di Palestina, hingga hari ini, penjajahan belum berhenti. Kedoliman masih berlangsung, sementara dunia seperti kehilangan keberanian untuk menghentikannya, bahkan malah mendukung desain solusi ala Amerika Serikat. Kita pun melihat bagaimana dukungan politik, ekonomi, dan militer dari kekuatan dunia yang dikomandoi oleh Amerika Serikat terus mengalir kepada Israel. Tragedi kemanusiaan yang disaksikan oleh jutaan manusia di seluruh dunia seakan tidak cukup untuk mengubah arah kebijakan global. Realitas ini memberikan satu pelajaran penting bagi umat manusia, bahwa dalam percaturan dunia, nasib suatu umat tidak hanya ditentukan oleh simpati, tetapi oleh kekuatan peradaban dari sistem yang menopangnya. Siapa yang pegang arah peradaban, dialah yang menentukan arah dunia. Dan Masya Allah,
dulu umat Islam pernah berada pada posisi ini. Selama berabad-abad, peradaban Islam memimpin dunia dengan ilmu, keadilan, dan kemuliaannya. Bukan karena umat Islam lebih kaya, dan bukan juga karena jumlahnya jauh lebih besar, tapi karena umat ini punya akidah yang jelas, punya arah perjuangan yang jelas, dan tatanan kehidupan yang menjadikan wahyu Allah sebagai rujukan. Ketika Islam tidak hanya diyakini, tetapi juga mengatur kehidupan manusia, maka lahirlah masyarakat yang kuat, pemimpin yang amanah, dan peradaban yang membawa rahmat bagi manusia. Sebaliknya, ketika Islam dipinggirkan dari kehidupan publik, ketika hukum politik dan tata kelola masyarakat diatur oleh sistem yang lahir dari selain wahyu, maka umat ini mulai kehilangan kekuatan yang dahulu menjadikannya sebagai pemimpin dunia. Akibatnya, umat yang besar ini seperti memiliki potensi yang luar biasa, tetapi kemudian berjalan tanpa arah yang menyatukannya. Karena itu umat Islam ketika berbicara tentang kebangkitan, yang dimaksud bukan sekedar bangkitnya emosi atau kebanggaan identitas. Yang dimaksud adalah kembalinya Islam memimpin kehidupan umat secara nyata. Dan dalam sejarah Islam, kepemimpinan yang menjaga penerapan syariat dalam kehidupan umat itu dikenal dengan khilafah. Sebuah institusi yang mempersatukan umat dan memastikan bahwa hukum Allah tidak hanya dibaca, tetapi juga dijalankan di dalam kehidupan masyarakat. Hari ini dunia sebenarnya sedang mengalami krisis yang dalam, dan Islam sebenarnya punya jawaban yang sangat besar bagi manusia. Namun jawaban itu hanya akan terlihat ketika umat Islam kembali paham agamanya secara utuh. Bukan sekedar identitas, bukan sekedar sebagai tradisi, tetapi sebagai pedoman hidup dan dasar peradaban. Karena itu, para sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, Idul Fitri seharusnya menjadi momen penting bagi kita saat ini. Bukan hanya untuk saling memaafkan, tetapi juga mengingat kembali jati diri umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut umat ini dengan satu sebutan yang sangat-sangat agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Quran surah Ali Imran ayat 110 ini bukan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah tugas besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat berikutnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah firmankan, kalian adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Artinya kemuliaan umat ini tidak datang dengan sendirinya. Umat terbaik itu lahir dari tanggung jawab besar, menjaga kebenaran, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun para sahabat muslimah yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya sekedar nasihat pribadi. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah upaya menjaga agar kehidupan manusia tetap berjalan di atas petunjuk Allah. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak berhenti pada memperbaiki individu saja. Amar ma'ruf nahi mungkar mencakup juga menjaga agar kemungkinan tidak dilembagakannya dalam sistem kehidupan. Karena itu, para ulama menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak berhenti pada memperbaiki individu saja. Amar ma'ruf nahi mungkar juga mencakup menjaga agar kemungkaran tidak dilembagakan dalam sistem kehidupan. Sebab ketika kemungkaran sudah menjadi sistem, ketika kedoliman dilegalkan oleh hukum, ketika ketidakadilan dijaga oleh kekuasaan, ketika aturan manusia menggantikan aturan Allah, maka kerusakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi menjadi kerusakan peradaban. Dan disinilah umat Islam harus memahami bahwa menjaga kebaikan masyarakat tidak cukup hanya dengan kesolihan individu. Butuh tatanan kehidupan yang menjadikan wahyu sebagai dasar.
Karena itu, ketika umat Islam berbicara tentang kebangkitan, maka yang dimaksud adalah kembalinya umat kepada Islam secara utuh. Sehingga nilai-nilai Islam kembali menjadi pedoman kehidupan dan kembali menghadirkan keadilan bagi manusia. Sahabat muslimah Jawa Tengah yang dimuliakan Allah, sejarah umat ini belum selesai. Perjalanan umat Islam ini juga belum berakhir. Selama masih ada kaum muslimin yang menjaga imannya, selama masih ada yang mencintai Al-Quran, dan selama masih ada yang berharap kepada pertolongan Allah, maka harapan bagi kebangkitan umat ini tidak akan pernah padam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janjinya yang tidak pernah berubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablikum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Dia menjanjikan kepada orang-orang sebelum mereka untuk berkuasa. Quran Surah An-Nur ayat 55. Janji Allah ini bukan hanya kisah masa lalu. Janji ini adalah harapan bagi umat hari ini dan umat setelahnya sepanjang zaman. Maka semoga Idul Fitri hari ini tidak hanya menjadi kemenangan setelah sebulan kita berpuasa, tetapi menjadi saat yang hati umat ini kembali terikat kepada agamanya. Pikirannya kembali jernih dalam memahami risalah Islam dan langkahnya kembali mantap untuk menjaga kemuliaan agama ini. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjaga umat Islam di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.